Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kewajiban birrul walidain. Seorang anak yang bisa mengingat betapa besarnya jasa orang tua terhadapnya akan lebih mudah dalam menjalankan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Karena di balik perintah wajib tersebut, Allah banyak memberikan kefadulan di dalamnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladziina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa wa'du sidqil ladzi kanu yu'adun. Surah Al-Ahqaf ayat 15 sampai dengan 16. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah juga. Mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya 40 tahun, ia berkata, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat beramal yang soleh, yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kebaikan kepadaku di dalam anak turunku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan terhadap mereka." Sebaliknya, jika seorang anak berani menyakiti kepada orang tuanya, maka derita dan laknat Allah akan didapatkannya. Bahkan siksa Allah tersebut akan dirasakan oleh anak durhaka sewaktu masih hidup di dunia, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis berikut ini dalam Riwayat Hakim fil Mustadrak. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu dzunubi yuakhiru Allah ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayah qabla al-mamat. Riwayat Hakim fil Mustadrak. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa Allah yang Maha Luhur mengakhirkan siksanya sampai sesuai yang Allah kehendaki sampai hari kiamat, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka sungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya pada pelaku dosa sewaktu hidup di dunia sebelum wafatnya. Mengingat besarnya kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua dan beratnya ancaman yang dapat menimpa pada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, serta banyaknya keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka kita sebagai orang iman yang telah meyakini kebenaran itu semua, sudah semestinya jika berupaya untuk melakukan hal-hal yang bisa mendapat keridhaan dari Allah dan orang tua kita. Sebagai upaya untuk kita, diantaranya adalah beberapa akan kita urai dan jabarkan seperti halnya berikut yang ada di bawah ini. Sebagai upaya kita ialah diantaranya, yang pertama adalah berupaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Semua orang tua pasti akan merasa bangga dan senang jika anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, karena itulah yang menjadi salah satu kebahagiaan seseorang di dunia. Sebagai bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah berupaya untuk bisa tertib melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah, tertib mengikuti kegiatan di dalam jamaah, serta berupaya menjaga diri dari lahan atau maksiat yang mengakibatkan terhadap dosa. Akan menjadi suatu kebanggaan yang sangat luar biasa besar bagi orang tua jika anak-anak kita
bisa menjadi mubaligh atau mubalighot yang dapat membaca, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan memiliki seorang anak yang dapat membaca serta mengamalkan isi Al-Quran, maka kedua orang tua akan diberi mahkota yang sangat indah oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dhau'uhu ahsanu min dhau'i syamsi fi buyutid dunya. Law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadza." Riwayat Abu Dawud. Artinya barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota di hari kiamat. Terangnya sinar mahkota itu mengalahkan terangnya sinar matahari yang ada di rumah dunia, seandainya sinar matahari berada di rumah kalian. Maka apabila orang sebagai orang tuanya kemudian mendapatkan mahkota yang seindah itu dengan cahaya yang luar biasa, bagaimana persangkaan kalian terhadap orang yang mengamalkannya? Apakah pahalanya jauh lebih di bawahnya? Nah tentunya, ini lebih mulia, lebih besar, lebih agung. Karena orang tuanya saja yang mendapatkan dampak kesolehan ini, pahalanya sudah besar. Pembalasan dari Allah itu sudah luar biasa. Menjadi ahli surga yang bermahkota, kemudian mendapatkan sinar cahaya yang begitu terang. Apalagi yang mengamalkannya. Selanjutnya yang kedua adalah mentaati perintah, berbuat baik, memberikan perhatian dan juga menjaga perasaannya kedua orang tua kita. Baktinya seorang anak pada kedua orang tuanya yang telah berkorban sedemikian besar untuk dirinya, diantaranya adalah mentaati perintah-perintahnya selama tidak syirik dan tidak maksiat. Seorang anak yang bisa mentaati perintah orang tuanya selain mendapatkan pahala yang besar, juga akan membuat orang tua merasa dihargai, diewong nih. Karena biasanya orang tua yang usianya sudah lanjut itu mudah tersinggung dan gampang marah. Sebagai seorang anak, kita harus tetap berusaha untuk bisa ta'zim, mentaati perintahnya, berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi keinginannya. Tidak jarang di antara kita yang mempunyai orang tua di dalam keadaan sendiri, ialah duda atau janda. Sebagian dari mereka terkadang masih berhasrat untuk menikah lagi. Sebagai bukti bakti anak kepada orang tuanya, maka sudah sepatutnya kalau kita mendukung keinginannya yang diinginkan oleh kedua orang tua kita, keinginannya orang tua kita tersebut, selama orang tuanya masih memiliki kemampuan. Karena dengan memiliki pasangan hidup, orang tua kita akan lebih tenang, lebih semangat dalam beribadah. Orang tua kita insya Allah akan lebih sehat. Dan juga bagi anak-anak, kadang ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau merasa berat untuk memenuhi keinginan orang tuanya yang hendak menikah lagi. Padahal ingatlah, para sahabat Nabi dulu juga rela mengorbankan sesuatu yang besar demi memenuhi keinginan orang tuanya. Seperti halnya yang diperhatikan oleh Usamah bin Zaid yang menebang pohon kurmanya untuk diambil umbutnya atau umbut pondohnya. Padahal pada waktu itu satu pohon kurma senilai 1000 dirham. Dan dia berniat akan selalu memenuhi permintaan orang tuanya selama dia masih mampu. Ini bukti dari Usamah bin Zaid, taat dan ta'zim, juga mengikuti apa yang menjadi keinginan dari orang tuanya. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa orang tua itu semakin bertambah usia, maka akan semakin lemah fisiknya. Sebagai seorang anak harus berusaha memberikan perhatian jika Allah memberi kemampuan dan telah berpenghasilan sendiri, supaya berusaha untuk bisa membantu kebutuhan orang tuanya. Seperti dalam kisah tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Salah satu di antara mereka lantaran berbakti kepada kedua orang tuanya, maka tergeserlah batu yang menutup pintu gua tersebut. Dalam hal ini, dia lebih mengutamakan kedua orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Seharusnya kita mampu berpikir bahwa berbakti kepada orang tua itu tidak berakhir ketika kita sudah berkeluarga sendiri, atau berbakti kepada orang tua itu tidak hanya kewajiban anak-anak muda terhadap orang tuanya saja. Justru ketika seseorang sudah berkeluarga, biasanya ekonominya mulai meningkat. Maka dengan adanya pertolongan dari Allah lewat meningkatnya kehidupan itu, seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang tuanya yang kondisi fisiknya semakin melemah. Dalam urusan ibadah kepada kedua orang tua,
seorang anak harus lebih memperhatikan kelancarannya. Terlebih lagi ibadah-ibadah yang wajib seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, dan lain-lain. Sikap ini telah dilakukan oleh orang-orang iman pada zaman para sahabat Nabi. Mereka sangat memperhatikan ibadah orang tuanya, seperti halnya dalam kisah berikut ini. An Abi Burdah annahu syahida ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait hamala ummuhu wara'a dhahri yaqulu inni laha ba'iruha al-mudhallal in udhirat rikabuha lam udhar thumma qala ya ibnu Umar aturani jazaituha qala la wala bizahfatin wahidah. Riwayat Bukhari fil Adab Al-Mufrad. Dari Abi Burdah, sungguhnya dia menyaksikan pada Ibnu Umar, dan saat itu ada seorang laki-laki dari negara Yaman yang tawaf di Baitullah. Dia menggendong ibunya di belakang punggungnya. Kemudian dia berkata, aku menjadi kendaraan yang penurut bagi ibu. Jika kendaraan ibu masih bisa lepas, maka aku tidak akan lepas untuk meletakkan ibu saya sembari tawaf di Baitullah. Kemudian dia berkata, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku sudah cukup membalas jasa pada ibuku? Kemudian Ibnu Umar berkata, tidak, hal itu semua tidak cukup untuk membalasnya. Bahkan untuk membandingi satu kali mengejan sangat saja ketika ibu melahirkan, itu pahalanya tidak akan sebanding. Meskipun dirimu menggendong ketika tawaf di Baitullah, itu masih tidak akan membandingi sedikit pun. Di samping itu, meskipun seorang anak sudah mampu, sudah dewasa dan sudah mandiri, harus tetap berusaha minta nasihat, doa restu dan pertimbangan kepada kedua orang tuanya. Terkadang seorang anak yang sudah dewasa, sudah merasa mampu melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, banyak melupakan untuk minta nasihat, doa restu, dan pertimbangan orang tuanya. Hal ini terkadang menimbulkan kekecewaan hati orang tuanya. Bahkan untuk urusan besar seperti hijrah maupun perang, Nabi memerintahkan untuk minta izin kepada kedua orang tuanya. Seperti dalam hadis berikut ini yang diriwayatkan dalam Riwayat Abu Dawud, ialah an Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan hajaru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman faqala hal laka ahadun bil Yaman qala abawayya qala adzina laka qala la qala irji ilaihuma fasta'dhinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirruhuma. Rawahu Abu Dawud. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, sungguhnya ada seorang laki-laki dari Yaman hijrah pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah ada seseorang bagimu di Yaman? Rasul itu menjawab, ada Nabi, kedua orang tuaku. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, apakah keduanya memberi izin kepadamu untuk hijrah? Rasul tersebut menjawab, tidak Nabi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kamu kepada keduanya, maka mintalah izin pada keduanya. Jika keduanya memberi izin, maka berjihadlah. Namun kalau tidak memberi izin, maka cukuplah dirimu berbuat baik terhadap keduanya saja. Jadi bahwa dalam hal ini berbakti kepada kedua orang tua itu salah satunya ialah dengan meminta izin, meminta pertimbangan. Itu sesuatu yang perlu untuk dikerjakan sebagai bukti mengagungkan dan memohon doa kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah selalu berdoa untuk kebaikan orang tua di dunia dan di akhirat. Wujud kesolehan anak kepada kedua orang tuanya adalah selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya sudah tiada. Orang tua yang memiliki anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, pasti doa tersebut akan selalu sampai kepada kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut ini dalam Riwayat Ibnu Abi Hatim, an Abi Darda radhiyallahu an qala dzakarna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah fil umr faqala inna Allah la yu'akhiruhu nafsan idza jaa ajaluha wa inma ziyadatu fil umr ay yarzuqallahu al-abdah dzurriyyatan shalihatan yad'una lahu falhaquhu du'a'uhum fi qabri. Rawi Ibnu Abi Hatim. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu berkata,
Kami sedang bercerita tentang bertambahnya umur di dekat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika ajal itu telah datang. Sesungguhnya bertambahnya umur itu adalah Allah memberi rezeki kepada seorang hamba, ialah anak turun yang soleh yang mendoakan kepadanya. Maka doa mereka akan selalu sampai kepadanya meskipun dia sudah dalam keadaan di dalam kuburan. Kita berupaya dalam waktu-waktu atau teman-teman yang mustajab selalu mendoakan kedua orang tua kita. Di antaranya adalah doa-doa sebagai berikut. Ialah, ya Allah, semoga Engkau tetapkan kedua orang tua saya dalam keadaan iman sampai pol ajal matinya masing-masing. Semoga Engkau tetapkan di dalam hidayah Quran hadis jamaah. Ya Allah, semoga Engkau terima amal baik kedua orang tua saya. Ya Allah, semoga Engkau ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua saya. Ya Allah, semoga Engkau memberi kedua orang tua saya kesehatan, kewarasan, kekuatan, umur yang panjang yang barokah, rezeki yang halal, lancar dan barokah. Ya Allah, semoga Engkau memberi kedua orang tua saya sewaktu-waktu meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga Engkau ya Allah, selamat dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Terlebih jika orang tuanya masih hidup dan belum mendapatkan hidayah petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, maka seorang anak harus bersungguh-sungguh untuk menolongnya, menunjukkan, memberitahukan dengan selalu mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayahnya dan juga mengarahkan sehingga kedua orang tua kita bisa bersama-sama untuk menetapi Quran Hadis jamaah yang nanti pasti akan berkumpul dalam surganya Allah, menikmati kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki, yang kekal abadi selama-lamanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Menutup bahwa memiliki anak-anak yang soleh dan soleha merupakan dambaan semua orang. Begitu pula bisa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah hal yang harus dilakukan setiap anak. Dengan diuraikannya pembahasan kali ini, semoga kita semua bisa menetapi kewajiban masing-masing, baik sebagai orang tua maupun sebagai seorang anak, sehingga kelak ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di sisinya Allah, berhasil masuk surga, selamat dari nerakanya Allah, dari api nerakanya Allah. Allahumma amin. Dan semoga kita beserta keluarga ketika wafat sewaktu-waktu bisa dalam menetapi hidayah Quran Hadis jamaah, mendapatkan jaminan masuk surga Allah, selamat dari nerakanya Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.